Ya karena saya jauh dari orang tua. Waktu saya mendapat cobaan itu, saya tuh ini hari mau masak tengkorak ya. Saya tuh tadi ke pasar dapat tengkorak. Ini namanya tengkorak ya. Tuh lihat tuh, bukan lenca kan? Tuh tengkorak bukan? Tuh lihat tengkorak. Jarang di Jakarta saya dapetin kayak gini, dan kebetulan itu tadi saya beli ini, rencana saya nanti akan saya sambal teri. Banyak juga tuh. Ini nggak banyak, tadi saya beli cuman berapa ya ini? 4.000 tuh, dikasihnya banyak sama abangnya. Lumayan lah di sambal teri gitu loh, kayak kita di kampung gitu. Tunggu kak, rencana kita. Hidup itu kita pernah merasa cobaan hidup dan merasakan pahitnya hidup, berada di titik paling bawah. Di saat kita mendapat cobaan hidup yang benar-benar sulit, yang merasa paling bawah, itu sebenarnya sebuah cobaan, ujian, supaya kita untuk lebih dewasa gitu loh. Saya sambil makan jajanan, makanan ringan dulu dah. Nah, pada saat kita mendapat cobaan yang paling sulit dah, lebih enaknya tuh kata kita ngomong itu paling sulit dah, kita selalu punya harapan kan. Maksud aku begini, seumpama saya kasih contohnya, di saat keluarga kita ada yang sakit, berarti kalau keluarga kita ada, kita benar-benar lagi keadaan sulit ya, udah keuangan nggak ada, mau berobat ke rumah sakit ke sono sini ditolak karena nggak punya uang. Banyak orang yang kayak gitu. Tapi kita itu sesudah mendapat cobaan yang begitu dahsyat gitu loh, di saat kita mendapat cobaan, pasti kan kita punya harapan nih, jangan sampai kita ngalamin hal-hal yang kayak gitu lagi dengan gak ada sama sekali. Itu yang saya maksud dengan harapan. Yang manis banget. Ini apa ya? Jajanan kacang ya tuh. Kayak kue kacang. Jadi ini rasanya tuh manis, gurih. Pas kena di gigi tuh rasanya nyer gitu loh. Bujar. Minum dulu deh. Aku lanjutin. Nah, di saat kita mendapat cobaan itu, biasanya kan kita terus berpikir, berusaha. Itu di saat kita udah berpikir, berusaha, itu akan tumbuh sendiri gitu loh. Tumbuh sendiri pola pikir kita. Makanya biar kita masih umurnya biarpun masih kecil, tapi itunya pemikirannya itu dewasa. Karena proses hidup. Di saat kecewa pun juga begitu. Saat kita kecewa sama pasangannya, kita dikecewakan, apa mungkin pasangan kita itu berselingkuh upamanya, pasti dia ninggalin dong. Kita ditinggalin, kita punya harapan kita begini loh, kamu ninggalin saya, berarti saya itu harus jauh lebih baik di saat kita pernah bersama sama kamu dulu gitu. Nah, itu termasuk harapan. Makanya kalau kita itu mendapat cobaan ya, itu cobaan yang benar-benar dahsyat sekali, itu membuat kita itu ibarat kata itu, saya selalu bilang buat makan, ibarat mau makan mau minum itu tenggorokan kita itu seperti kayak bukan kesel, kayak sempit ya, kalau menurut saya kayak sempit begitu. Tapi dengan bertambah prosesnya, kita udah dapat cobaan itu kan gak selamanya gitu loh. Tuhan itu memberi cobaan kita yang gak selamanya, pasti ada akhirnya.
Entah itu jangka seminggu, sebulan, pasti ada akhirnya. Karena kita pasti akan di saat itu kita akan ngalamin proses ya, prosesnya ini. Nah, kita pasti akan cari jalan keluar, cari jalan yang terbaik gitu loh. Di saat begitu, biasanya ya, orang-orang yang begitu itu kan sulit. Sulit apalagi ditanggung sendiri ya. Nggak ada, maksud aku tuh nggak ada saudara yang ikut campur, kita serba sendiri, dipikir sendiri, ditanggung sendiri. Saudara udah, kan ada saudara yang masa bodoh, itu juga ada saudara yang mau turun tangan, oh kita nggak bisa membantuin dana tapi membantuin tenaga, ada. Tapi kita kan sesudahnya kita mendapat cobaan itu, biasanya kita itu akan mendapat hikmahnya. Hikmahnya tuh apa ya, hikmahnya itu yang luar biasa deh, luar biasa. Dan Tuhan itu pasti memberi kita itu cobaan itu tidak mungkin di luar batas kemampuan kita, itu enggak. Karena saya sendiri itu pernah ngalamin itu kurang lebih berapa tahun yang lalu, kurang lebih itu sekitar 7 tahun yang lalu, kurang lebih ya, zaman waktu saya masih hamil anak saya. Sedikit cerita dari kisah saya aja. Waktu itu saya hamil, posisi saya lagi hamil 7 bulan. Suami saya sakit selama 1 bulan. Sakit selama 1 bulan itu ada di rumah sakit. 1 bulan full dia ada di rumah sakit. Itu sakitnya parah sekali. Aku pikir aku udah nggak bakal bisa lagi, nggak bisa, suami saya itu nggak bisa diselamatkan lagi. Tapi aku terus berdoa, berusaha, bagaimana saya jalan terbaiknya, bagaimana itu saya tanggung sendiri. Beban itu saya tanggung sendiri ya. Ada saudara saya bantu tenaga. Itu pun paling cuma seminggu doang. Sesudahnya proses ke sono tuh saya sendiri. Jadi saya lagi hamil 7 bulan. Saya punya anak 2. Anak saya yang gede itu masih kecil ya. Mereka paling baru umur kelas 5 SD, yang satu itu kelas 4 SD. Terus sama saya lagi hamil itu di rumah sakit 1 bulan. Sesudah di rumah sakit 1 bulan itu dianya belum bisa, maksudnya kalau kita habis pulang dari rumah sakit itu kan nggak itu ya, nggak bisa langsung berjalan, itu nggak. Jalan itu kayak anak kecil yang merantau, perantanan gitu loh, kayak orang lagi belajar jalan begitu. Itu saya masa pemulihan itu ngurusin selama 1 bulan lagi, hampir 1,5 bulan saya ngurusin. Di saat proses itu bobot saya turun 12 kilo dalam jangka 1 bulan. Ini beneran, aku bukan mengada-ngada. Saya nggak pernah konten yang mengada-ngada, itu nggak. Serius, saya kalau konten itu apa adanya, itu yang saya omong. Dan di saat itu saya, waktu kan 7 bulan, berarti kalau 1,5 bulan saya hampir mau mendekati 9 bulan. Suami saya kurang lebih baru bisa dia berjalan. Itu nggak lama saya lahiran anak saya. Kebahagiaan dari cobaan itu yang saya ambil, saya mendapatkan anak perempuan. Jadi saya dapat cobaan yang waktu laki suami saya sakit, saya dikasih anak perempuan. Itu kurang lebih jangkanya 3 bulanan ya, 7 ke 9. Saat anak ketiga saya lahir, bahagianya luar biasa, senangnya saya luar biasa. Karena anak saya yang ke-1 sama kedua laki semua. Dalam proses itu saya pun pernah berucap sama orang tua saya, "Mak, seandainya nanti ini anak yang saya lahirin itu laki, tolong diurus ya." Kenapa? Kata mama saya bilang, bukannya saya menolak dikasih rezeki, tapi kayaknya saya nggak terlalu menyukai anak laki gitu loh. Saya tuh ngurusin anak laki 2 itu udah lelah, karena jarak antara anak yang gede sama yang saya itu nggak nyampe 2 tahun. Jadi masih benar-benar masih kecil banget. Tapi Tuhan berkehendak lain.
dalam sujud saya itu saya berdoa begini, ya Allah sembuhkanlah suami saya. Seandainya kamu masih memberi kesempatan dalam hidup saya, berilah saya seorang anak perempuan dan berilah kesehatan pada suami saya. Itu didengar doa saya sama Tuhan, sama Allah, itu didengar. Sampai sekarang pun kami masih bersama. Nah, satu yang aku mau ungkapin pada kalian semua, di saat kita mendapat cobaan yang paling sulit, yang paling rendah, mungkin juga yang mengecewakan, pasti ada harapan. Jangan pernah putus asa, harapan itu pasti ada. Jadi di balik cobaan pasti ada hikmahnya, itu pasti. Yang penting kita itu menjalaninya ikhlas. Kalau kita itu menjalani segala sesuatu dengan ikhlas dan kita selalu berserah diri di atas, itu insya Allah pikiran hati kita tuh tenang. Daripada kita punya masalah tapi kita curhat ke sono sini, nah itu nggak ketemu jalan keluarnya, yang ada malah seperti kayak dipanas-panasin gitu loh. Tapi kalau kita curhat sama yang di atas, insya Allah itu enggak. Aku selalu begitu. Lebih baik kita itu, pasti Tuhan itu adil deh, percaya deh. Adil itu pasti dia akan ngasih jalan, pasti ngasih titik terangnya itu. Dan itu aku alami sendiri loh, karena nggak mudah sekali. Saya lagi hamil, dalam posisi hamil begitu, saya tuh 1 bulan di rumah sakit mondar mandir. Saya kalau pulang itu bisa sampai sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam saya baru pulang dari rumah sakit. Itu di rumah sakit, namanya di rumah sakit ya banyak ya orang sakit, yang sampai ada yang udah sakaratul maut, ada yang udah sampai meninggal. Itu juga nggak gampang. Cuman saya satu tekad saya itu, saya mondar mandir kayak gitu tuh sendiri loh, kan nggak ada temen, nggak ada anak saya suruh di rumah. Saya nggak mau bawa anak saya, takutnya mereka malah kena penyakit gitu. Jadi aku milih aku sendiri yang mondar mandir ke rumah sakit itu saya sendiri. Kalau pagi ya saya bantu, karena pagi saya kan tetap dagang ya, jadi nanti saya paling datang sebentar ke sana, saya ngasih makanan. Emang di rumah sakit suka ada makanan, tapi dia nggak gitu menyukai, jadi lebih saya masakin, nanti saya bakal. Nah saya temenin, nanti kalau sekitar udah maghrib apa jam 5 sore itu saya ke rumah sakit, bisa sampai jam 2 malam itu saya nemenin. Habis itu nanti saya pulang lagi. Habis pulang lagi itu nggak lama, sekitar jam 4 apa setengah 5 saya harus bangun nyiapin anak-anak sekolah. Rasanya waktu itu berat. Mungkin yang saya bisa lakuin itu cuman menangis ya, karena saya jauh dari orang tua. Waktu saya mendapat cobaan itu jauh dari orang tua. Tapi satu tekad saya, pasti saya mampu, dan saya percaya Tuhan itu pasti akan memberi saya jalan terbaik. Ini udah lama, tapi saya kalau mengingat ini tuh kayaknya sedih banget gitu loh. Kita jalanin pas ada di posisi yang kayak gitu tuh rasanya sedih. Tapi enggak, jangan pernah putus asa. Bagi kalian semua yang pernah merasakan sulitnya hidup, apapun lagi kecewa, apalagi sedih, tetap berusaha. Selalu kita punya harapan, jangan pernah menyerah. Itu pesan saya. Pasti dibalik semua itu ada hikmahnya, dan Tuhan pun itu pasti adil, percaya. Kita harus percaya sama di atas. Kalau kita akan punya keluh kesah, itu lebih baik kita ambil sajadah, kita wudhu, kita berdoa sama yang di atas, kita curahkan semua isi hati kita. Insya Allah lega kok. Itu pernah aku lakuin. Dan bagi semua yang pernah mengalami cobaan hidup yang sulit, jangan pantang menyerah, selalu semangat. Dan mudah-mudahan kalian semua diberi limpahan rezeki, kesehatan bagi keluarga kalian semua. Dan selamat pagi, selamat berjumpa lagi besok. Dadah.